Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, adik-adik, kita bertemu pada pembelajaran informatika untuk kelas 11 semester genap. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, itu membahas tentang aplikasi pengolah angka. Dalam pertemuan awal kita sudah membahas atau mengenal fungsi, menu, dan ikon yang terdapat dalam aplikasi pengolah angka. Maka pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan menu dan ikon yang ada dalam aplikasi pengolah angka. Tetapi sebelum masuk pada materi pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah, selesai. Saya menyapa dulu adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Oke adik-adik sekalian, kita masuk pada materi pembelajaran informatika khususnya untuk kelas 11 pada pertemuan kedua ini dengan materi menggunakan menu dan ikon yang ada pada aplikasi pengolah angka. Materi ini saya akan tampilkan dalam bentuk video pada slide-slide berikut ini. Oke adik-adik sekalian, silahkan diperhatikan pada layar video berikut ini. Yang pertama kita akan membuka layar kerja dari Microsoft pengolah angka atau aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Pada materi cara menggunakan menu dan ikon Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka ini, kita langsung masuk pada praktek bagaimana cara mempraktekkan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, sebagai pengetahuan dasar bahwa Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa sheet, ya. Sheet di sini adalah layar kerja atau lembar kerja. Ya, jadi nama lainnya atau layar kerja dari Microsoft Excel itu disebut dengan sheet. Saya ulangi, layar kerja dari Microsoft Excel itu disebut dengan worksheet atau sheet. Ini adik-adik sekalian, ini yang disebut dengan worksheet atau sheet. Worksheet atau sheet ini terbentuk dari kolom dan baris. Kolom diberi lambang dengan huruf abjad dari A sampai Z ini. Kemudian baris atau row itu diberi logo atau lambang angka dari 1, 2 dan seterusnya. Kemudian dalam Microsoft Excel ada yang disebut dengan cell, ya. Cell. Apa yang disebut dengan cell? Apa maksud dari sel ini adik-adik sekalian? Jadi sel itu dapat dipahami bahwa dapat didefinisikan bahwa sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi misalnya saya berikan contoh, sel ini saya berikan warna merah. Ya, saya perbesar agar jelas. Maka sel ini bisa disebut sel C3. Kenapa disebut C3? Karena sel ini terbentuk dari kolom C baris ketiga, maka disebut sel C3. Kemudian ada lagi yang disebut dengan range, ya. Range tulisannya, range. Range adalah pertemuan atau kumpulan beberapa sel, ya. Sel yang sudah terbentuk atau kumpulan dari beberapa sel ini, ya. Inilah yang disebut dengan range. Saya berikan contoh, misalnya seperti ini. Beberapa sel yang saya berikan warna, misalnya warna kuning,
Inilah yang disebut dengan range, ya, C4 sampai D8. Range C4 hingga D8. Kenapa disebut C4 hingga D8? Karena range ini adalah kumpulan dari sel, atau diawali dari sel C4, ini C4, kolom C baris 4, diakhiri atau sampai dengan kolom D baris 8. Kolom D baris 8. Oke, seperti itu pengenalan secara umum worksheet. Itu adalah terbentuk dari sel dan range. Oke, kita masuk pada menggunakan menu dan icon yang ada pada Microsoft Excel dengan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel. Saya asumsikan atau saya contohkan, misalnya di sini kita membuat daftar nilai informatika kelas 11. Misalnya nomor, nama, tugas 1, tugas 2, total nilai. Ya, seperti ini. Saya berikan contoh 5 siswa. Ya. Maka untuk membuat tabel dari daftar nilai informatika kelas 11 ini, kita harus mengarsir atau memblok sel, ya, atau tabel yang akan teks yang akan diberi tabel seperti ini. Kita blok dari nomor sampai sini, kemudian silahkan klik kanan, kemudian format cell. Setelah tampil jendela seperti ini, jendela format cell, silahkan klik border. Karena kita menggunakan garis atas, bawah, kiri, dan kanan, serta garis melintang dan berdiri yang ada di dalamnya, maka kita cukup mengklik outline dan inside. Oke, ya, terbentuklah tabel seperti ini. Kita akan mencoba menata lebih baik lagi pengaturan teks yang berada dalam tabel. Misalnya untuk kolom judul, kita menjadikan teksnya rata tengah, maka cukup di blok, hitamkan seperti ini. Kemudian pada tools bar kita klik rata tengah atau center. Ini juga kita blok, kemudian center. Ini kita letakkan berada tepat di tengah dari tabel, ya, tabel daftar nilai. Maka kita cukup membloknya seperti ini. Kita sampaikan pada kolom yang sejajar dengan tabel. Kemudian pada toolbar kita klik merger and center. Ya, seperti ini. Kita akan memberi teks tebal agar lebih jelas. Aktifkan teks yang akan di bold atau ditebalkan. Pada tool menu silahkan diklik bold. Ini untuk kolom judul juga seperti ini. Ya. Pada tulisan total nilai, perhatikan adik-adik, ini sepertinya tidak cukup kolomnya. Maka untuk memberi atau melebarkan atau merubah ukuran dari kolom dan baris, kita cukup mengklik garis yang lurus, garis pembantu seperti ini, kita tarik, ya. Kemudian jika ini kita besarkan, kita tarik seperti ini, ya. Saya rasa sudah jelas untuk pertemuan awal cara menggunakan menu dan icon pada Microsoft
Excel atau aplikasi pengolah angka. Pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang masih tetap sama. Semoga bermanfaat adik-adik sekalian. Dan untuk memperdalam materi ini, silakan adik-adik masuk pada kelas online yang berada pada e-learning madrasah. Di situ saya sudah mengupload bahan ajar untuk pendalaman dari pertemuan 1 dan pertemuan berikutnya. Setelah masuk di kelas online, silakan adik-adik klik menu bahan ajar, maka akan terbuka bahan ajar untuk pendalaman materi. Dan jangan lupa sebelum mengklik bahan ajar agar mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada kelas online e-learning madrasah. Demikian, semoga bermanfaat pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Kita bertemu dalam pembelajaran informatika di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.